Halo teman-teman, kembali bertemu dengan saya Bung Ropan. Semoga Anda semua bersama dengan keluarga sehat selalu. Saya akan membicarakan soal Chelsea, di mana kita tahu bahwa klub ini mendapatkan tekanan yang luar biasa, ya. Bagaimana juga dengan sang pemilik sebelumnya Roman Abramovich yang membesarkan klub Chelsea ini hampir dalam 20 tahun. Kemudian dapat sanksi berat akibat kedekatan dia dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, imbas dari invasi Rusia ke Ukraina. Tetapi sanksi demi sanksi yang berat, ya, tekanan itu mulai melunak. Ya. Chelsea oleh pemerintah Inggris sudah bisa menerima tawaran lagi dan boleh dijual. Ya. Ini sebuah kabar gembira, ya, bahwa yang tadinya Chelsea tidak boleh dijual oleh Roman Abramovich, pemerintah Inggris sekarang bisa mempersilahkan ada negosiasi di sana untuk pembelian klub Chelsea ini ketika Abramovich akan menjualnya seharga 3 miliar euro atau 47 triliun rupiah. Wow, luar biasa ini. Ini angka yang tidak kecil, tetapi banyak aja peminat yang akan membeli Chelsea. Selain pemerintah Inggris melunak dengan bisa, ya, manajemen atau Abramovich menjual, ya, klub Chelsea ini, ya, ke pihak luar, juga kalau tadinya penjualan tiket juga dilarang, terutama di Stamford Bridge, ya, bagi fans, ya, fanatik Chelsea yang ingin menonton The Blues bermain, sekarang sudah bisa, ya, terutama untuk laga-laga tandang, ya. Sebelumnya di semua laga mungkin tidak boleh ditonton, tetapi sekarang hanya berlaku di Stamford Bridge ketika Chelsea menjadi tuan rumah ini yang masih dipertentangkan, ya, saat ini tidak boleh menyaksikan laga itu kecuali mereka yang sudah punya karcis atau tiket terusan, tiket musiman yang sudah terlanjur dibeli. Tapi kalau untuk menonton langsung ketika ada partai kandang di Stamford Bridge ini yang belum bisa ditonton. Tetapi di luar Stamford Bridge tentunya sudah bisa disaksikan. Ya, ini juga saya pikir oke. Jadi Chelsea akan melakoni laga nantinya menghadapi Crystal Palace pada tanggal 17 April yang akan datang di babak semifinal Piala FA di Stadion megah Wembley. Pasti stadion ini akan dibiukan saat terjadi derby London, karena Crystal Palace ini juga klub asal London bertarung dengan tim dari London Barat, Chelsea. Dan saya rasa ini peluang besar bagi Chelsea untuk meraih kemenangan dan melaju sampai ke babak final Piala FA pada musim ini, menunggu salah satu di antara Manchester City dan Liverpool yang juga bertarung di babak semifinal Piala FA. Bagaimana dengan pertandingan mereka melawan Madrid? Ya. Kita tahu juga bersama bahwa di perempat final, leg pertama UCL, Chelsea itu akan menjamu di Stamford Bridge. Nah, kalau tidak ditonton ini kan pasti akan merugikan bagi Chelsea sendiri. Tapi bisa aja kalau mereka mau untuk memindahkan ke Wembley, ini akan jauh lebih bagus. Tentunya bagi Chelsea, bahkan banyak penonton juga akan menyaksikan laga Chelsea melawan Real Madrid. Nah, semua penjualan tiket juga yang dimana penonton-penonton tuh, fans Chelsea bisa menyaksikan pada saat partai tandang misalnya, ya, terutama juga di IPL, itu hasilnya akan diserahkan bisa ke pihak Liga Inggris FA atau ke Piala FA-nya penyelenggaranya atau ke penyelenggara di Liga Champions di UCL. Hasil penjualan tiket ini konon kabarnya harus disumbangkan kepada korban-korban perang yang ada di Ukraina. Karena Inggris ini kan membela benar soal Ukraina ini, ya, dari invasi Rusia, sehingga pendapatan tiket-tiket Chelsea ini bisa diserahkan, dibantulah para korban di sana di Ukraina, ya. Tapi kita kembali ke masalah penjualan. Kalau ini dijual,
luar biasa bahwa Chelsea akan terselamatkan, ya. Dan pasti akan motivasinya akan berlipat ganda dengan adanya tekanan yang luar biasa pun mereka tampil sangat konsisten, mental mereka sangat kuat. Apalagi sekarang sudah dapat kabar baik bahwa pemerintah Inggris sangat mulai terbuka memberikan kesempatan kepada siapapun yang ingin membeli Chelsea. Ya, dan pasti Roman akan buru-buru untuk melepas. Saya sudah katakan tadi, 3 miliar euro. Ya. Ada 4 pembeli yang sudah antri. Sebenarnya ini ada banyak, ada 15 para pihak sampai 20 ya yang antri untuk bisa membeli Chelsea ini. Ya. Mereka menaruh di sebuah bank di New York ya. Rain Group di sana yang akan mengelola, menyeleksi para pembeli The Blues. Dan setelah itu, setelah dilihat, ada 4 memang yang paling kuat. Ya. Karena para pembeli juga dari Timur Tengah ini, baik dari Arab, mungkin Qatar dan Uni Emirat Arab, nampaknya tidak jadi, mundur, dan sekarang ada sosok-sosok pengusaha besar dari Amerika yang ingin masuk. Ya. Banyak yang mengatakan bahwa Todd Bowley, ya, pengusaha yang memiliki klub bisbol ya, Los Angeles Dodgers ini, berada paling depan untuk membeli Chelsea. Namun saya pikir persaingannya akan sangat kuat sekali. Bahkan saya mengunggulkan dari 4 kandidat yang ada, karena di sana juga ada David Blitzer di sana, kemudian Josh Harris ya, gabungan bersama dengan David, ada keluarga Ricketts yang akan mengambil ini ya. Dan satu yang saya unggulkan adalah Stephen Pagliuca yang memiliki klub bola basket Boston Celtics. Inilah yang saya pikir. Walaupun di sana ada Bowley yang dikatakan kuat, tapi saya lebih menginginkan dengan sosok ini, ya, Stephen Pagliuca yang bisa mengambil klub Chelsea. Dia lebih sama seperti Roman Abramovich, yang menurut saya sangat mencintai klub. Ya, dia terus-menerus menonton Bolton, ya, Celtic, ya, Boston Celtic kalau bermain, sama seperti Abramovich yang selalu hadir di event-event penting atau Chelsea bermain. Ya, baik di Stamford Bridge atau di luar. Dan sosok ini juga sangat menyukai ya, selain bola basket dan sepak bola dibandingkan dengan Todd Bowley ya. Jadi dia begitu dekat dengan para pemain ya. Jadi cocoklah kalau Stephen Pagliuca ini akan mengambil Chelsea. Namun tetap harus ada pertarungan di sana ya. Dengan 4 karena keluarga Ricketts juga sangat ngotot di samping Josh dan David, 2 gabungan pengusaha ini yang ingin mengambil Chelsea. Siapapun itu, yang penting Chelsea terselamatkan dulu. Ada pembelinya, ada bos besar yang datang sehingga klub ini akan terus berjalan. Karena kalau bisa dilihat banyak pemain-pemain mereka juga Chelsea yang akan bisa kabur ya. Kalau memang situasi dan kondisi tidak jelas sampai di akhir musim. Ya, Rudiger yang belum jelas juga, Christensen. Bahkan kabar terakhir Marcos Alonso yang ingin pergi, ya, tidak menutup kemungkinan dia akan keluar, balik lagi mungkin ke Spanyol, bermain di La Liga, dan pasti banyak klub yang akan menampung Alonso, termasuk kapten ke-11 dari Chelsea, Cesar Azpilicueta, ya, yang selesai kontraknya dia bisa balik ke Spanyol. Dan kabar-kabar terakhir, ya, isu-isu terakhir, rumors yang beredar bahwa Barca atau Blaugrana ini bisa menampung Azpilicueta karena Xavi Hernandez sebagai pelatih sedang membangun ya sebuah fondasi yang sangat kuat ya. Mungkin di musim ini mereka lolos di Liga Champions karena mereka terus bermain dengan stabil ya, konsisten, sudah berada di urutan ketiga, bisa mengambil posisi Sevilla di urutan kedua walaupun memang terasa agak sulit untuk bisa bersaing dengan pimpinan klasemen Real Madrid yang mereka pukul 4-0 dalam El Clasico ya. Berlangsung di Santiago Bernabeu, tapi pada musim depan tim ini akan berbahaya. Bukan tidak mungkin mereka akan kembali ya merajalela, menguasai bukan saja di La Liga, Copa del Rey, ya Super Copa de España, tapi juga di Liga Champions yang mereka saat ini turun ke Liga Malam Jumat ya, ketika 2 kali kalah dari Bayern di fase grup dan mereka harus bermain di Liga Eropa. Namun di musim depan mereka akan kembali ke UCL. Nah, ini yang membuat Barca ingin mendapatkan banyak pemain-pemain top, termasuk mungkin Azpilicueta yang ada di sana. Tapi kita kembali dengan Chelsea, ya.
Chelsea akan berhadapan pada tanggal 2 nantinya melawan Brentford, ini di Stamford Bridge. Ya, saya yakin mereka tetap akan berada di posisi ketiga, ada ancaman dengan mungkin 4-5 poin di belakang. Ya, ada Arsenal, klub sesama London juga. Tetapi mereka akan bisa mengalahkan Brentford, saya pikir, kalau bermain di Stamford Bridge. Sebelum mereka akan berkonsentrasi menghadapi Madrid pada leg pertama ya di UCL babak perempat final. Kemudian pada tanggal 13 juga mereka harus ke Santiago Bernabeu berhadapan dengan Madrid di leg kedua. Tapi di antara itu mereka harus bertarung melawan Soton. Dan saya juga masih meyakini ya, dengan berita-berita yang datang sangat baik ya, ini menyejukkan saya pikir di ruang ganti Chelsea bersama dengan sang pelatih mereka Thomas Tuchel dan seluruh pemain pasti akan lebih termotivasi untuk bisa mengamankan 2 laga di IPL, Brentford dan Soton, dan 2 leg di babak perempat final UCL menghadapi Madrid, karena Chelsea harus bisa mempertahankan gelar di UCL yang mereka rebut pada musim lalu setelah mengalahkan klub sesama Inggris Manchester City 1-0 di final. Karena kalau mereka menang melawan Madrid, mereka akan menuju ke semifinal, sehingga semakin dekat upaya mereka untuk mempertahankan gelar di UCL sambil berpikir mereka untuk bisa mengatasi Crystal Palace dalam pertarungan semifinal Piala FA dan mereka bisa menuju ke babak final. Jadi ada 2 target mereka, 2 piala yang mereka akan ambil ya. Mungkin saja di Piala FA dan juga mempertahankan gelar di UCL. Kita akan tunggu nantinya perkembangan Chelsea ke depan, termasuk siapa yang pasti akan membeli di antara 4 kandidat yang saya sebut tadi. Namun saya tetap mengunggulkan ya Pak Liuka yang akan ambil dibandingkan dengan Todd. Tetapi siapapun yang ambil, yang penting sudah ada pembeli yang mampu untuk bisa membayar dengan 3 miliar euro. Sampai di sini. Ciao.